Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kuliah CSR kali ini, kita akan sampai pada topik untuk membahas perbedaan kepentingan antara perusahaan dengan masyarakat. Seperti kita tahu bahwa CSR ini terkadang dari sudut pandang perusahaan dianggap sebagai beban. Dan kinerja sosial itu penting serta berhubungan positif dengan keuntungan finansial. Jadi ada dua sisi. Satu sisi adalah memandang CSR itu sebagai beban, kemudian sisi yang lain adalah memandang bahwa pekerjaan yang berkaitan dalam menjalin hubungan komunikasi dengan masyarakat sosial itu penting karena berhubungan dengan secara positif dengan keuntungan finansial. Kemudian tanggung jawab itu akan semakin besar bersamaan dengan kekuasaannya. Untuk itu, perusahaan tidak lagi dapat mengelak bahwa CSR itu bukan lagi sebuah kewajiban, tapi CSR juga merupakan sebuah kebutuhan. Ini harus dipahami oleh kita semua. Nah, selanjutnya, beberapa penelitian membuktikan bahwa kinerja sosial dan kinerja finansial merupakan korelasi yang positif. Artinya, jika kinerja sosialnya bagus, maka akan berdampak pada kinerja sosial perusahaan. Ini sudah diteliti oleh beberapa ahli. Kemudian, bagaimana cara menarik akar persamaan dan perbedaan antara pengusaha dengan masyarakat tersebut? Jadi dalam satu sisi, pengusaha itu jelas profit oriented, mengutamakan pada keuntungan, sedangkan masyarakat lebih menuntut adanya peningkatan kesejahteraan dari keberadaan perusahaan tersebut. Nah, jangan sampai kejadian lama terulang kembali, di mana perusahaan-perusahaan itu dapat berlindung di balik kekuasaan oknum-oknum tertentu untuk menghindari tuntutan masyarakat. Hal ini menyebabkan kondisi masyarakat semakin marginal dan miskin. Jadi ada pengalaman sejarah masa lalu di mana perusahaan untuk menekan tuntutan dari masyarakat, mereka menggunakan preman-preman atau orang yang punya kekuatan untuk menekan dari oknum-oknum yang ada di sekitarnya agar masyarakat dibungkam untuk tidak menyuarakan terkait dengan tuntutan peningkatan kesejahteraan di lokasi itu. Sehingga dalam sejarah itu masyarakat semakin lama semakin terpinggirkan dan miskin. Kemudian di satu sisi memang sektor industri atau korporasi skala besar ini telah mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Tapi di sisi yang lain, eksploitasi sumber daya alam oleh sektor industri seringkali menyebabkan terjadinya degradasi lingkungan yang parah. Jadi ini sebuah dilema, bahwa teori pertumbuhan itu memberikan peluang tak terbatas pada perusahaan besar, karena mereka akan mengeksploitasi sumber-sumber kekayaan alam tersebut. Nah, kemudian bagaimana kepentingan antara dua pihak tersebut, tumbuhlah dua karakter ekonomi yang paradok di dalam satu area. Yang satu sisi adalah tumbuh secara modern dan sangat pesat, tetapi di sisi masyarakat ekonominya justru berjalan lambat dan bahkan mandek. Sehingga kehidupan ekonomi masyarakat semakin involutif yang disertai dengan marginalisasi tenaga kerja lokal. Hal ini terjadi karena basis teknologi tinggi menuntut perusahaan-perusahaan besar lebih banyak menyedot tenaga kerja terambil dari luar masyarakat tempatan. Jadi masyarakat lokal itu kan kadang berharap bahwa keberadaan perusahaan tersebut mampu menyerap tenaga kerja dari lokasi itu. Namun karena tuntutan yang tinggi, spesifikasi yang diinginkan oleh perusahaan, kadang-kadang perusahaan mendapatkan tenaga kerja dari tempat lain.
Nah, kemudian terjadilah hubungan yang tidak harmonis, yang kadang terjadi konflik dan ketegangan. Berbagai tuntutan terkait ganti rugi, misalnya karena adanya debu-debu, adanya tumbuhnya penyakit, gangguan kesehatan, dan sebagainya, yang terkait dengan kerusakan lingkungan itu, kemudian juga pekerjaan atau employment, pembagian keuntungan, dan lain-lain, yang sangat jarang memperoleh solusi yang mendasar dan memuaskan masyarakat. Situasi tersebut diperparah oleh kultur perusahaan yang didominasi cara berpikir dan perilaku ekonomi yang bersifat profit oriented semata. Jadi perusahaan itu lebih berpikir untuk hanya memikirkan keuntungan semata. Nah, kemudian bagaimana perjalanan berikutnya? Maka perlulah optimalisasi perayaan keuntungan yang dianggap sebagai satu-satunya cara perusahaan untuk tetap bertahan. Bagaimanakah optimalisasi perayaan keuntungan tersebut? Yaitu merupakan cara pandang ya perusahaan yang melakukan apa saja demi melindungi kepentingan mengakumulasi keuntungannya, termasuk praktek-praktek yang secara moral tidak benar, adalah tidak dapat dibenarkan sama sekali. Jadi dalam rangka optimalisasi perayaan keuntungan ini kadang-kadang perusahaan melakukan kegiatan yang kurang pantas, sehingga karena mereka berorientasi pada keuntungan perusahaan saja. Nah, cara pandang semacam ini dulu berkembang begitu luas di kalangan dunia usaha. Jika masyarakat setempat merasa dirugikan oleh operasi perusahaan, mereka menuntut sesuatu melalui oknum-oknum tertentu. Perusahaan tidak segan-segan untuk melakukan tindakan represif dalam membungkamnya. Nah, pada tahun 90-an itu masyarakat menginginkan suasana keterbukaan, termasuk dalam kaitan dengan pengelolaan berbagai sumber daya alam dan kegiatan ekonomi pada umumnya. Maka pola hubungan ini kemudian mulai berubah. Dalam konteks ini, maka muncullah CSR yang diartikan sebagai komitmen perusahaan untuk mempertanggungjawabkan dampak operasinya dalam dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan, yang secara terus-menerus menjaga agar dampak tersebut menyumbang manfaat kepada masyarakat dan lingkungan hidupnya. Tanggung jawab perusahaan tersebut mencakup 4 jenjang, yang merupakan satu kesatuan, yaitu ekonomi, hukum, etis, dan filantropis. Ya. Dalam kaitan dengan ekonomi, bagaimana mendapatkan keuntungan, dan juga bagaimana seiring dengan itu juga bertanggung jawab secara hukum dengan mentaati ketentuan hukum yang berlaku. Secara etis, perusahaan juga bertanggung jawab untuk mempraktekkan hal-hal yang baik dan benar sesuai dengan nilai-nilai etika dan norma-norma kemasyarakatan. Tanggung jawab filantropis berarti perusahaan harus memberikan kontribusi bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat seiring dengan operasi bisnisnya. Nah, perusahaan juga berusaha untuk meningkatkan kemandirian, ya. Kondisi seperti itulah yang pada gilirannya dapat memberikan keuntungan ekonomi bisnis kepada perusahaan yang bersangkutan. Dengan pemahaman seperti itu, dapat dikatakan bahwa CSR adalah prasyarat perusahaan untuk bisa meraih legitimasi sosiologis kultural yang kuat dari masyarakatnya. Jadi intinya TSR itu untuk mendorong agar secara sosiokultural masyarakat mendukung keberadaan perusahaan beroperasi di lokasi tersebut. Meskipun demikian, pada tahun 2002, Porter dan Kramer yang menyatakan bahwa tujuan ekonomi dan sosial adalah terpisah dan bertentangan, adalah pandangan yang keliru. Perusahaan tidak berfungsi secara terpisah dari masyarakat sekitarnya. Faktanya, kemampuan perusahaan untuk bersaing sangat tergantung pada keadaan lokasi di mana perusahaan itu beroperasi. Oleh karena itu, maka triple bottom line dalam CSR yang dikembangkan oleh R.C.B. Carroll harus dipahami sebagai satu kesatuan, sebab CSR merupakan kepedulian perusahaan yang didasari 3 prinsip dasar, yaitu profit atau keuntungan, people atau masyarakat, dan planet atau lingkungan atau bumi. Nah, pada umumnya mereka berpendapat bahwa mencari laba yang harus diutamakan perusahaan.
Nah, kecenderungan selama ini menunjukkan semakin banyak kalangan akademisi maupun praktisi bisnis yang semakin menyadari pentingnya CSR. Maka perlu pengembangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ya. Jadi mencari keuntungan merupakan hal penting bagi perusahaan, tapi penting juga untuk mengembangkan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kenapa? Karena biasanya masyarakat yang berada di sekitar operasional perusahaan itu atau daerah operasi perusahaan itu umumnya dalam kondisi yang hidup dalam serba kekurangan. Nah, ini adalah rangkuman perbedaan antara perusahaan dan masyarakat. Persamaannya adalah masing-masing ingin mendapatkan keuntungan dari hasil usahanya dan keberlanjutan usahanya. Perbedaannya, kalau perusahaan itu tujuan utamanya mencari keuntungan, memperluas pasar dan tenaga kerja, tapi kalau masyarakat tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan mereka, kepentingan masyarakat dapat terakomodasi secara optimal. Manfaat bagi perusahaan dengan adanya kemitraan adalah citra positif perusahaan, di mana masyarakat dan pemerintah karena telah melaksanakan undang-undang sebagaimana mestinya. Di sisi masyarakat, selain kepentingan masyarakat terakomodasi, hubungan masyarakat dan perusahaan akan lebih erat dalam situasi yang sama-sama menguntungkan. Maka ada istilah tangible benefit atau hasil usaha yang diutamakan dan intangible benefit hasil usaha yang dilupakan. CSR seringkali diinterpretasikan sebagai pengaitan antara pengambilan keputusan dengan nilai-nilai etika, pemenuhan kaidah hukum, serta menghargai masyarakat martabat manusia, yaitu masyarakat dan lingkungan. Banyak perusahaan yang sudah dengan perencanaan yang baik dan bahkan sangat terintegrasi sedemikian rupa sehingga sangat sistematis dan metodologis. Maka perlu suatu peraturan pemerintah yang mengatur konsep dan jenis CSR dalam rangka low investment dan law enforcement ya dan kesejahteraan masyarakat lokal. Perusahaan-perusahaan diyakinkan bahwa ada korelasi positif antara pelaksanaan CSR dengan meningkatnya apresiasi dunia internasional maupun domestik terhadap perusahaan bersangkutan, sehingga ada istilah penghargaan proper dan sebagainya. Karena itu penerapan CSR tidak seharusnya dianggap sebagai cost semata-mata atau pengeluaran saja, melainkan juga sebuah investasi jangka panjang bagi perusahaan yang bersangkutan. Nah, CSR ini akan secara idealnya di puncaknya adalah perusahaan mengalami ketenangan dalam berproduksi, kesehatan kerja, keamanan, dan sebagainya. Nah, maka dijalankan law enforcement bagi implementasi CSR di Indonesia, penerapannya masih kadang-kadang dalam pelaksanaan CSR ini masih bebas tafsir berdasarkan kepentingan korporasi masing-masing. Nah, sehingga di sini perlu memiliki daya atur, daya ikat, dan daya dorong. CSR yang semula bersifat voluntary, artinya boleh menyumbang, boleh tidak, sekarang harus bersifat mandatori, artinya sebuah perintah yang wajib dilaksanakan. Dapat diharapkan kontribusi dunia usaha yang terukur dan sistematis dalam ikut meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kebijakan yang pro masyarakat dan pro lingkungan. Nah, hukum sendiri berfungsi sebagai panduan untuk menentukan sikap dan tingkah laku sesuai dengan posisi dan perannya masing-masing. Maka korporasi atau perusahaan dan masyarakat dapat berhubungan secara koeksistensial, simbiosis mutualistik, dan kekeluargaan. Jadi intinya adalah hubungan yang saling menguntungkan, kesetaraan, kemitraan antara keduanya. Maka CSR ini perlu diatur biar praktis, tidak mudah terjebak pada urusan birokrasi. Kemudian regulasinya juga memudahkan keduanya untuk saling berkolaborasi, bermitra. Nah, bagaimana strategi pencapaian untuk CSR ini akan diberikan manfaat bagi masyarakat dan pengusaha. Strategi pengelolaan CSR terutama diperlukan oleh perusahaan sebagai pelaku utama CSR agar pelaksanaannya dapat tepat sasaran. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Ya, bagaimana langkah-langkahnya? Ada strategi reaktif, defensif, akomodatif, dan proaktif. Reaktif apabila artinya cepat bereaksi,
defensif ini menunggu, akomodatif artinya ada solusi bersama, proaktif adalah model jemput bola sehingga dapat dilaksanakan secara bersama-sama. Nah, kemudian juga kesiapan perusahaan dan kondisi masyarakat harus disesuaikan sehingga nanti bisa berjalan reaktif, defensif, akomodatif, dan proaktif. Dan ini terakhir adalah bagaimana kalau kita reaktif, maka tingkat tanggung jawab sosialnya itu jadi kurang, tapi kalau akomodatif itu makin tinggi. Nah, defensif itu lumayan ada peningkatan, kemudian proaktif itulah yang paling ideal dilaksanakan dalam kemasyarakatan sosial yang merupakan hubungan antara tanggung jawab sosial perusahaan dengan bagaimana tuntutan masyarakat agar mereka hidupnya aman, lestari, dan kesejahteraannya meningkat. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk kuliah ini. Nanti silahkan kalau ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom chat, akan kita jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.